Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan mengenai hadis menurut kuantitas dan kualitas sanadnya. Penyampaian ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Kelompok ini terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama Alfiatul Qari'ah, yang kedua Eka Nurstiani, yang ketiga Neta Ayuwanti, dan yang keempat Rafika Amalia Fauziah. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian sanad, matan, dan juga rawi. Pengertian sanad. Menurut bahasa, arti kata sanad adalah sandaran, tempat atau bersandar. Sedangkan menurut istilahnya, sanad merupakan jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis. Sanad terdiri atas keseluruhan penuturan mulai dari orang yang mencatat hadis ke dalam bukunya atau kitab hadis hingga mencapai Rasulullah. Dilihat dari segi fungsinya, sanad memberikan gambaran mengenai keaslian suatu riwayat. Sebuah hadis dapat memiliki lebih dari satu dengan jumlah penutur atau perawi beragam. Dalam lapisan sanad disebut tabaqoh atau tabakots. Pentingnya jumlah sanad dan perawi dalam setiap tabakots sanad akan menentukan derajat atau kualitas hadis. Yang kedua, pengertian matan. Kata matan atau al-mad secara bahasa berarti mairtafa'a min al-ardi atau tanah yang meninggi. Sedangkan secara istilah merupakan kalimat tempat berakhirnya sanad. Atau bisa dikatakan dengan redaksi lain adalah lafaz-lafaz hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Kemudian, ada juga redaksi yang lebih sederhana, yang menyebutkan bahwa matan merupakan ujung sanad atau gayah al-sanad. Jadi, berdasarkan beberapa pengertian, dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang dimaksud matan adalah materi atau lafaz hadis itu sendiri. Yang ketiga, pengertian rawi. Rawi yaitu orang yang meriwayatkan, menyampaikan, atau memindahkan suatu hadis kepada orang lain yang menjadi rangkaian selanjutnya, atau orang yang membukukannya dalam suatu kumpulan hadis dengan menyebutkan sanadnya. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai hadis menurut kuantitasnya. Kuantitas hadis yaitu dari segi jumlah orang yang meriwayatkan suatu hadis atau dari segi jumlah sanadnya. Jumhur ulama mengklasifikasikan hadis secara garis besar menjadi 2 macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Namun ada pula yang mengklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir secara bahasa merupakan isim fa'il dari kata al-tawatur yang bermakna al-tatabu atau berturut-turut, atau datangnya sesuatu secara berturut-turut dan bergantian tanpa ada yang menyela. Secara terminologi, pada kalangan ulama, hadis mutawatir didefinisikan dengan redaksi yang bermacam-macam meskipun esensinya sama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat pada tiap-tiap tingkatan sanadnya sehingga dapat dipercaya kebenarannya, mustahil untuk mereka sepakat berdusta tentang hadis yang mereka riwayatkan. Ada beberapa syarat hadis mutawatir. Di antaranya yang pertama, diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Yang kedua, keseimbangan antara perawi tabakots pertama dan tabakots berikutnya. Maksud dari tabakots ini adalah semisal hadis diriwayatkan oleh 30 orang sahabat, namun hadis tersebut hanya diterima oleh 15 tabi'in.
maka hadis tersebut tidak bisa dikatakan hadis mutawatir. Mengapa? Karena antara tabakots pertama dengan tabakots berikutnya tidak seimbang. Dan yang terakhir, berdasarkan indrawi, seperti penglihatan, pendengaran, dan yang lainnya. Selanjutnya, macam-macam hadis mutawatir. Ada hadis mutawatir lafzi, yang merupakan hadis mutawatir dengan susunan redaksi yang sama persis. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis yang maknanya mutawatir, namun tidak dengan lafadznya. Yang ketiga, hadis mutawatir amali, yakni sesuatu yang dapat diketahui dengan mudah bahwa dia adalah masuk ke dalam urusan agama dan telah mutawatir antara umat Islam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya, menyuruhnya, dan dari selain itu. Hadis menurut kuantitasnya yang kedua, yakni hadis ahad. Secara bahasa, kata ahad atau wahid berarti satu. Maka hadis ahad atau hadis wahid adalah suatu berita yang disampaikan oleh satu orang. Macam-macam hadis ahad. Ada hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur. Hadis masyhur sendiri merupakan bahasa yang berarti sesuatu yang tersebar dan populer. Hadis masyhur ini yang pertama ada hadis masyhur sahih, yakni hadis masyhur yang dapat memenuhi persyaratan kesahihannya. Yang kedua, ada hadis masyhur hasan, hadis masyhur yang kualitas perawinya di bawah hadis masyhur yang sahih. Dan yang ketiga, hadis masyhur dhaif, yakni hadis masyhur yang tidak memiliki syarat atau kurang salah satu syaratnya dari hadis sahih dan tidak dapat dijadikan hujah. Yang kedua, hadis aziz. Menurut bahasa, kata aziz berarti mulia, kuat, atau sedikit. Secara istilah, aziz diartikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh sedikitnya 2 orang perawi dan diterima oleh 2 orang pula. Yang ketiga, ada hadis gharib. Gharib menurut bahasa berarti al-munfarid yang artinya menyendiri, atau al-ba'id, dan an aqaribiho yang artinya jauh dari kerabatnya. Sedangkan secara istilah, gharib diartikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya. Hadis gharib dibagi ke dalam 2 bentuk, yaitu dilihat dari sudut bentuk penyendirian rawi. Yang pertama ada hadis gharib mutlak dan hadis gharib nisbi. Dilihat dari sudut kaitannya antara penyendirian pada sanad dan matan, ada hadis gharib pada sanad dan matan secara bersamaan, dan hadis gharib pada sanadnya saja. Pembahasan berikutnya, hadis menurut kualitasnya. Yang pertama ada hadis sahih. Dari segi bahasa, sahih artinya didus sakim, yang mengartikan lawan kata dari sakit. Sedangkan pada bahasa istilahnya, hadis sahih merupakan hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit dari sejak awal hingga akhir sanad, tanpa adanya syadz dan ilat. Ada 2 macam hadis sahih, yaitu hadis sahih lidzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih lidzatihi merupakan hadis yang memenuhi persyaratan sesuai dengan syarat hadis sahih pada umumnya. Sedangkan sahih li ghairihi merupakan hadis yang keadaan perawinya kurang hafiz dan dabit, namun mereka masih terkenal sebagai orang yang jujur hingga hadisnya berderajat hasan.
Yang kedua, ada hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya. Diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang rendah tingkat kekuatan daya hafalnya, tidak rancu, dan tidak bercacat. Sama dengan hadis sahih, hadis hasan ini juga terdiri dari dua macam, yaitu hadis hasan lidzatihi dan lighairihi. Hadis hasan lidzatihi merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil. Akan tetapi, hafalan perawi tersebut tidak begitu sempurna dengan sanad bersambung dan tidak terdapat syadz atau keganjilan dan ilat atau kecacatan. Hadis hasan lighairihi merupakan hadis yang daifnya ringan dan memiliki beberapa jalan yang dapat saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Karena diketahui bahwa di dalam hadis ini tidak terdapat pendusta atau perawi yang pernah tertuduh membuat hadis-hadis yang palsu. Hadis menurut kualitasnya yang ketiga, hadis dhaif. Kata dhaif secara bahasa berarti lemah. Sebagai lawan dari kata dhaif adalah kuat. Jadi, sebutan hadis dhaif dari segi bahasa berarti hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Secara istilah, di antara para ulama, terdapat perbedaan rumusan dalam mengartikan hadis dhaif ini. Ada beberapa sebab yang menjadikan atau terjadinya hadis dhaif. Yang pertama, karena gugurnya rawi. Dan yang kedua, karena cacat pada matan atau rawi. Karena gugurnya rawi, ada hadis mursal, ada hadis munqati, hadis mu'dal, dan hadis mu'allaq. Yang kedua, karena cacat pada matan atau rawi, ada hadis maudhu, hadis matruk atau madhruh, hadis munkar, hadis mu'allal, hadis mudraj, hadis maqlu, dan hadis syadz. Jadi, kesimpulan dari pembahasan saya yang pertama sampai akhir ini, yang pertama, sanad adalah serangkaian urutan orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai pada Nabi. Yang kedua, matan adalah materi atau lafadz hadis itu sendiri. Yang ketiga, rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Yang keempat, sesuai dengan sanadnya hadis terbagi menjadi dua, yakni berdasarkan kuantitas sanad dan kualitas sanad. Yang kelima, berdasarkan kuantitas sanadnya, hadis terbagi menjadi dua, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang terakhir, berdasarkan kualitas sanadnya, hadis terbagi menjadi tiga, yakni hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Sekian penyampaian dari kelompok saya, yakni kelompok 3. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.